Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menceritakan mengenai biografi pahlawan nasional. Ada yang tahu apa itu biografi? Biografi merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi tulisan ini berisi tentang sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan tentang seorang tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, yaitu Dewi Sartika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ceritanya. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Ia dibesarkan oleh seorang priai atau kelas bangsawan Sunda, yaitu Raja Somanagara. Ibunya juga merupakan perempuan Sunda yang bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Masa kecil Dewi Sartika. Ternyata kedua orang tuanya merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, mereka mendapat hukuman yang keras dari pemerintahan Hindia Belanda. Diasingkan ke Ternate sehingga terpisah dengan Dewi Sartika. Setelah orang tuanya meninggal, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari ibunya, yang bernama Patih Arya, yang merupakan seorang patih di kawasan tersebut. Dari pamannya inilah Dewi Sartika mendapatkan pelajaran awal tentang ilmu pengetahuan, terutama tentang adat serta budaya Sunda. Seorang asisten residen yang berkebangsaan Belanda juga mengajarkan adat dan budaya Barat kepada Dewi Sartika. Pada saat itu, Dewi Sartika masih kecil. Pendidikan bagi kaum wanita bisa dikatakan hal yang tabu. Hanya saja orang tua Dewi Sartika menghendaki putrinya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Dewi Sartika pernah mendapatkan pendidikan di sekolah dasar yang ada di daerahnya. Pendidikan Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihannya untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, ia selalu memperagakan praktek di sekolah, mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan beli kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya alat bantu untuk belajar. Raden Dewi Sartika yang mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka memang sejak kecil sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Mengapa dikatakan demikian? Karena sejak anak-anak ia sangat senang memerankan perilaku seorang guru. Sebagai contoh, layaknya anak-anak yang bermain sepulang sekolah. Begitupun dengan Dewi kecil yang bermain sekolah-sekolahan bersama teman-teman anak perempuan sebayanya. Dan ia sangat senang berperan sebagai guru. Waktu itu usia Dewi baru sekitar 10 tahun. Ketika Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar, karena di waktu itu belum banyak anak-anak memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Sebagai seseorang yang peduli dengan pendidikan, terutama untuk wanita, Dewi Sartika mulai melakukan aksi nyata untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Salah satu hal
yang dilakukan oleh Dewi Sartika, yaitu mendirikan sekolah. Nah, berikut beberapa sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Salah satu sekolah yang paling awal didirikan oleh Dewi Sartika yaitu Sekolah Istri pada tanggal 16 Januari 1904. Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah yang menjadi impiannya. Meskipun mengalami kesulitan, namun Dewi Sartika berhasil untuk mendirikan sekolah perempuan ini. Pada saat pertama kali dibuka, Sekolah Istri memiliki murid wanita muda berjumlah 20 orang. Ini adalah salah satu pencapaian yang bisa dikatakan luar biasa. Di Sekolah Istri, para wanita muda tersebut tidak hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung saja. Namun mereka diajarkan untuk menjahit, merendah, dan juga belajar agama. Dari situlah masyarakat akhirnya semakin antusias dengan Sekolah Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika. Lambat laun, siswa yang ingin belajar di Sekolah Istri semakin banyak. Pada waktu itu, sekolah hanya memiliki 2 ruang kelas saja. Ketika jumlah siswa semakin meningkat, Dewi Sartika harus meminjam sebagian ruang kepatihan di Bandung yang digunakannya untuk ruang kelas. Antusias masyarakat tentang sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika semakin besar. Ini adalah tanda jika masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Pada waktu itu, ruang kepatihan Bandung yang dipinjam untuk ruang kelas sudah tidak cukup lagi. Oleh karena itu, sekolah akhirnya dipindah. Tidak hanya memindah letak sekolah, nama sekolah pun juga berganti. Sekolah yang awalnya bernama Sekolah Istri, kemudian diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perpindahan ini terjadi pada tahun 1910. Dan Sekolah Keutamaan Istri secara resmi dibuka dengan gedung yang lebih luas. Sekolah baru ini tidak hanya lebih luas, namun juga memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dibanding dengan sekolah sebelumnya. Selain diajarkan keterampilan sebagaimana sekolah sebelumnya, para wanita yang bersekolah di sini dididik untuk menjadi seorang istri yang baik. Para gadis yang nantinya akan menjadi seorang istri oleh Dewi Sartika diajarkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, terampil, dan juga mandiri. Selain itu, hal-hal lain yang berhubungan dengan rumah tangga juga diajarkan di Sekolah Keutamaan Istri. Tepat 2 tahun setelah perpindahan tersebut, banyak wanita Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Mereka juga mulai mendirikan sekolah yang sama untuk mengajarkan wanita lain yang belum memiliki pengetahuan. Hingga tahun 1912, tercatat ada sekitar 9 sekolah dengan nama Sekolah Istri yang sudah berdiri. Banyaknya sekolah istri yang berdiri memunculkan ide untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada sekolah-sekolah dan membantu mereka terutama dalam pengadaan alat sekolah. Pada tahun 1913, secara resmi organisasi Keutamaan Istri berdiri. Tujuan dari pendirian ini adalah untuk menaungi berbagai sekolah-sekolah yang sudah berdiri sebelumnya. Selain itu, adanya organisasi ini juga berfungsi untuk menyamakan sistem pembelajaran dari sekolah istri yang sudah ada. Beberapa tahun setelahnya, Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan.
Dalam hal ini, sekitar 1/4 wilayah Jawa Barat telah berdiri sekolah dengan nama yang sama dan menyisakan bagian lain untuk ditata. Pada waktu itu, muncul tokoh bernama Encik Rama Saleh. Ia adalah tokoh yang mendapatkan inspirasi dari Dewi Sartika. Nah, dengan keberanian dan contoh semangat dari Dewi Sartika, ia mendirikan sekolah dengan sistem yang sama di wilayah Bukit Tinggi. Sekitar 25 tahun setelah pendirian Sekolah Istri, nama sekolah ini berubah kembali menjadi Sekolah Raden Dewi. Ini adalah perubahan nama yang terakhir pada sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Sekolah ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Pada tahun 1929, akhirnya Sekolah Raden Dewi resmi berdiri. Tidak hanya disambut oleh masyarakat Jawa Barat, namun pemerintah Hindia Belanda pun memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah yang lebih luas dari sebelumnya. Dewi Sartika meninggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Prestasi Dewi Sartika dalam mewujudkan pendidikan untuk kaum pribumi, khususnya untuk kaum perempuan, membuat pemerintah Indonesia menganugerahkan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Jika pahlawan lain melakukan perjuangan untuk bangsanya melalui perang frontal, seperti angkat senjata, Dewi Sartika memilih perjuangan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah. Berbagai tantangan, khususnya di bidang pendanaan operasional sekolah yang didirikannya sering dihadapinya. Namun, berkat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negerinya, sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus, bahkan menjadi panutan di daerah lainnya. Nah, itu tadi mengenai biografi Dewi Sartika. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.